Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Alfiana Azizah dengan A5102100026 dari kelas 2A dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya sedang melakukan pertukaran pelajar dengan Universitas Ahmad Dahlan. Pada kali ini saya akan mempresentasikan lembar kerja mahasiswa sifat cahaya. Yang pertama, kita akan membahas timeline kegiatan. Pada kegiatan yang pertama, saya membaca seksama LKM 5 sifat cahaya tanggal 10 Juni 2022, menyiapkan alat dan bahan tanggal 11 Juni 2022, melakukan percobaan 11 Juni 2022, mengisi LKM 5 sifat cahaya tanggal 11 Juni 2022, melakukan presentasi tanggal 12 Juni 2022, mengupload presentasi ke YouTube tanggal 12 Juni 2022. Selanjutnya, kita masuk ke alat dan bahan. Alat dan bahan yang saya gunakan pada praktikum atau percobaan kali ini adalah yang pertama, lampu motor. Fungsi dari lampu motor ini digunakan sebagai sumber cahaya dalam percobaan cahaya dapat merambat lurus, jumlahnya 1. Lalu botol yang berisi air sebagai alat dalam percobaan cahaya dapat menembus benda bening, berjumlah 1. Cermin sebagai alat dalam percobaan cahaya dapat dipantulkan, berjumlah 1. Senter digunakan sebagai sumber cahaya dalam percobaan cahaya dapat dipantulkan dan cahaya dapat menembus benda bening, berjumlah 2. Gelas berisi air sebagai alat dalam percobaan cahaya dapat dibiaskan, berjumlah 1. Sumpit sebagai alat dalam percobaan cahaya dapat dibiaskan, berjumlah 1. Kaset CD sebagai alat dalam percobaan cahaya dapat diuraikan, berjumlah 1. Dan handphone digunakan untuk memotret, berjumlah 1. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hasil pengamatan dari percobaan yang telah saya lakukan, yaitu yang pertama sifat sehari-hari saya, yaitu lampu motor sebagai alat penerangan di jalan saat minim cahaya. Yang kedua, sifat cahaya dapat dipantulkan. Di sini saya menggunakan cermin sebagai alat untuk berkaca. Lalu sifat cahaya yang ketiga, menembus benda bening. Di sini saya menggunakan botol, lalu diberi senter. Dan di sini kita dapat melihat isi dari botol. Lalu sifat cahaya yang berikutnya dibiaskan. Di sini saya mengambil sebuah gelas yang berisi air, lalu dimasukkan sumpit. Nah, manfaat dari peristiwa sehari-hari ini, kita dapat melihat dasar gelas lebih dangkal dari kedalaman sebenarnya. Lalu yang terakhir, sifat cahaya dapat diuraikan. Di sini saya mengambil sebuah kaset CD. Nah, ini berguna untuk melihat spektrum warna atau bisa pelangi buatan. Lanjut pada pembahasan diskusi. Nomor 1, pada kendaraan bermotor, Anda pasti memiliki kaca spion di kedua sisinya. Spion dapat membuat Anda melihat bayangan benda lain di belakang Anda saat berkendara. Spion dibuat dengan menggunakan cembung. Jelaskan alasannya. Jawaban saya yaitu, seperti yang kita ketahui, sifat dari cermin cembung, yakni maya, tegak, dan diperkecil. Hal ini membuat semua objek yang terpantul dapat tertangkap dan masuk, serta membuat bayangan dapat diperkecil. Oleh karena itu, cermin cembung digunakan agar pengendara dapat leluasa melihat jalanan yang ada di belakangnya. Lalu, nomor 2. Pada gelas bening yang berisi air, Anda dapat melakukan percobaan sederhana tentang pembiasan, seperti percobaan saya sebelumnya. Caranya, memasukkan pensil ke dalam gelas tersebut, dan Anda akan lihat pensil seolah-olah dibelokkan ketika memasuki air. Jelaskan fenomena ini dan kaitkan dengan konsep atom dan molekul. Jawaban saya yaitu, dari fenomena di atas, kita dapat mengetahui bahwa cahaya yang datang dari medium kurang rapat ke medium rapat akan dibiaskan mendekati garis normal, sehingga cahaya yang sebaliknya, cahaya yang datang dari medium rapat ke medium yang kurang rapat akan dibiaskan menjauhi garis normal.
Nah, pada gelas yang berisi air, yang dimana memiliki susunan partikel yang lebih padat, sehingga molekulnya tidak mudah bergerak dengan bebas. Selanjutnya, nomor 3. Randy sedang bersiap-siap berangkat ke kampus, sehingga setelah mandi dan berpakaian, Randy bercermin di depan cermin rias di kamar kosnya. Bagaimana bentuk dan sifat bayangan Randy pada cermin tersebut? Jelaskan mengapa demikian. Jawaban saya, bentuk dan sifat bayangan Randy adalah maya, tegak, dan sama besar. Karena apa? Karena cermin yang digunakan Randy merupakan cermin datar. Sifatnya yaitu maya, tegak, dan sama besar. Lanjut ke nomor 4. Anda tentu sering melihat peristiwa terbentuknya pelangi setelah hujan. Berdasarkan konsep cahaya, bagaimana cara Anda menjelaskan sifat-sifat cahaya pada fenomena terjadinya pelangi? Ini kepada peserta didik sekolah dasar. Uraikan langkah yang menurut Anda paling efektif. Menurut saya, langkah yang saya gunakan yakni menyebutkan salah satu sifat cahaya yang digunakan dalam fenomena terjadinya pelangi, yaitu cahaya dapat dibiaskan. Sifat inilah yang menjadi awal terbentuknya pelangi setelah hujan. Pelangi terjadi ketika sinar matahari terkena hujan dan dibiaskan. Ketika pembiasan sinar matahari atau cahaya ini terjadi, cahaya yang dibelokkan bergerak ke arah lain dari perjalanan, yaitu dari satu medium ke medium yang lainnya, atau udara ke air. Ketika sinar matahari, sehingga akan membuat warna-warna tersebut terpisahkan dengan sudut yang berbeda-beda, sehingga akan memberikan warna yang indah pada pelangi. Oleh karena itu, fenomena terjadinya pelangi ini berkaitan erat dengan sifat cahaya yang dapat dibiaskan. Lanjut, nomor 5. Pertanyaannya, sifat cahaya. Analisislah bagian mana yang menurut Anda berpotensi untuk menimbulkan miskonsepsi pada siswa SD. Jelaskan jawabanmu dengan disertai data pendukung. Menurut saya, pemikiran mereka atau peserta didik dan simpang siur materi yang diberikan oleh guru pada fenomena sehari-hari yang berpotensi menimbulkan miskonsepsi pada siswa SD. Seperti salah satu fenomena terjadinya pelangi diakibatkan dari mitos-mitos yang berbeda, seperti pelangi muncul setelah hujan atau pelangi hanya muncul di siang hari. Di sini saya mengambil dengan data pendukung dari sebuah jurnal yang menganalisis dan menguji miskonsepsi siswa SD kelas 5 sekolah dasar negeri 37 Pekanbaru, yakni Yeni Nurfiani, mahasiswa Universitas Riau. Pada penelitiannya menunjukkan hasil angka presentase siswa yang mengalami miskonsepsi masih tinggi, terbuktikan dengan lebih dari 50% mahasiswa mengalami miskonsepsi, dan siswa yang paham konsep hanya sebanyak 14,29%, atau sebanyak 16 siswa dari 112 siswa yang dipilih sebagai responden dan dikategorikan rendah. Tidak paham konsep sebanyak 16,7%, atau sebanyak 18 orang, dan dikategorikan rendah juga. Terakhir, siswa yang mengalami error sebanyak 16,07%, sama dengan tidak paham konsep dan dikategorikan sebagai rendah. Hal ini membuktikan bahwa masih banyak siswa kelas 5 SD negeri 37 Pekanbaru semester 1 yang mengalami miskonsepsi pada materi sifat-sifat cahaya yang diujikan. Simpulan berdasarkan seluruh kegiatan, simpulan apa saja yang sesuai dengan tujuan kegiatan ini. Dari kegiatan yang dilakukan, ternyata banyak sifat-sifat cahaya yang berdampak bagi kehidupan sehari-hari kita, seperti lampu sepeda motor yang menerangi jalanan saat minim cahaya. Hal ini membuktikan bahwa cahaya dapat merambat lurus. Tidak hanya itu, cahaya juga dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, dapat menembus benda bening, dan dapat diuraikan dengan manfaat yang berbeda-beda. Baik, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, it's been years, we've been friends for
long, but there's something you